teman-teman semua. Jumpa lagi bersama dengan saya Irma dan saya Patricia di podcast tanpa podium. Karena bahagia nggak butuh panggung. Iya, nggak butuh panggung. Butuhnya bahagia. Bahagia aja ya, sederhana ya. Mulai dari diri sendiri lah ya. Betul. Ini kalau kita bahas sekarang ini kita jadi nostalgia ya PT. Kok kita sih? Lo sorry ya, kalau bicara nostalgia kan buat orang yang sudah uzur ya. Aduh. Tapi setidaknya pernah muda lah ya. Aku masih muda kok. Aku juga masih muda. Iya. Muda menurut kita lah ya. Iya. Kayak judul lagu BCL ya, pernah muda ya. Betul. Pernah muda Pet ya? Pernah, masih muda. Oh masih muda. Lalu ngomong-ngomong soal pernah muda, tamu kita juga langsung nggak pakai bridging ya. Tamu kita juga pernah muda, masih muda sebenarnya sih. Tapi mereka pernah melewati masa-masa usia kita yang pasti teman-teman penasaran apa saja yang sudah dilewati, lalu bagaimana melewatinya. Biasanya kan tamunya banyak yang belum menikah nih usia. Nah ini sekarang sudah menikahnya, 24 tahun pernikahannya sudah. Puji Tuhan. Tanpa berlama-lama sih. Orang lagi mikir siapa sih nih bintang tamunya ya? Oke deh kalau gitu kita kenalkan dulu bersama dengan kita saat ini teman-teman. Ada dua ibu yang luar biasa. Ya, pelayanannya luar biasa, dalam aktivitas sehari-harinya luar biasa. Pokoknya pasti akan ada begitu banyak kisah-kisah mereka yang menginspirasi. Nah, karena itu kita kasih kesempatan nanti biar mereka yang memperkenalkan diri ya. Kita panggil saja ya. Ya, yang pertama ada Ibu Lilik. Halo Ibu Lilik. Selamat malam, halo. Salam kenal Bu Lilik. Salam kenal. Padahal udah kenal juga kenalan ya. Lagi ya. Iya. Kenalan yang beberapa kali ini kenalannya. Iya. Ibu Lilik cerita dong apa saat ini kesibukannya. Iya, terima kasih untuk kesempatan di mana saya diajak berbincang-bincang seperti ini. Rada kikuk juga ya. Belum pernah seperti ini, baru kali ini. Baiklah, saya saat ini aktivitas saya sebagai seorang ibu rumah tangga yang dulu memang sempat bekerja, tapi harus rela melepaskan pekerjaan karena ada hal yang penting yang harus saya urus, yaitu keluarga yang lebih condong ke keluarga, penting keluarga karena saat itu benar-benar mereka membutuhkan saya hadir di tengah-tengah mereka, sehingga dengan berat hati harus ditinggalkan pekerjaannya, begitu. Dan sekarang dapat pekerjaan lagi yang lebih mulia, yaitu sebagai ibu rumah tangga. Dan puji Tuhan juga, bersyukur jemaat Tuhan melalui jemaat Ebenezer Blitar mempercayai saya sebagai pelayan di jemaat Ebenezer ini, yang itu sungguh-sungguh memberikan kekuatan bagi saya pribadi untuk dapat melakukan segala aktivitas saya pribadi sebagai seorang ibu rumah tangga, sebagai seorang istri, sebagai seorang ibu. Dengan jabatan yang Tuhan anugerahkan di tengah jemaat ini, benar-benar itu memberikan kekuatan bagi saya pribadi untuk melanjutkan aktivitas dan pelayanan yang Tuhan percayakan bagi saya. Itu sementara mungkin biar ganti. Itu sementara tapi sudah bikin orang penasaran itu nanti itu ya. Sehati kita langsung tanya ada apa ya. Beliau ini penatua di Ebenezer Blitar sih, sekaligus sekretaris PHMJ gitu ya. Oke. Jadi teman-teman kita sudah berkenalan dengan Ibu Lilik ya. Sekarang ada lagi tamunya hari ini, yakni Ibu Like. Silakan Ibu Like perkenalkan diri, apa aktivitas atau kesibukannya saat ini. Iya. Halo, selamat malam. Asik, selamat malam. Disesuaikan waktunya yang mendengarkan dan menyaksikan lah ya. Iya.
Ya, memperkenalkan diri, nama saya Ibu Like, asalnya dari Manado. Pekerjaan sehari-hari ibu rumah tangga. Terus ya seperti Ibu Lili tadi sampaikan, pekerjaan juga ada sebagai pelayan Tuhan di Gereja GPIB Ebenezer Blitar sebagai diaken gitu. Dan anak saya 3. Oh 3. Anak saya 3, suami 1. Puji Tuhan. Amin. Jangan sampai terbalik ya. Amit. Lalu apa ya? Pekerjaan tadinya ada pekerjaan yang kayak masak-masak, bikin kue dan lain sebagainya. Karena ada panggilan ya untuk melayani, ya sedikit banyaknya juga agak berhentilah ya gitu. Akhirnya fokus di pelayanan bersama Ibu Pendeta yang manis. Ini totalitas tanpa batas ini ya. Full timer ini sih, full timer kapanpun ini. Evangelis ya. Ini yang senang ini pendetanya mungkin ya. Banget. Andalan sih. Kelihatan. Bayangkan loh, bisa merelakan sebagian besar pekerjaannya untuk memprioritaskan pelayanan memuliakan nama Tuhan. Tuh teman-teman, gitu ya. Nggak sia-sia juga sebenarnya ketika kita mau menyisikan waktu untuk Tuhan. Gitu. Ya, betul. Luar biasa. Terima kasih Bu Lili, Bu Like. Oke teman-teman, sampai jumpa di episode selesai. Nanti kita kualat lo ngerjain orang tua. Iya betul. Bener orang tua lo ini lo. Aduh, lupa Kan teman-teman. Bukan orang tua. Bukan tua ya. Oh ya. Gigi saya aja belum tumbuh ini. Masih masa pertumbuhan. Masa pertumbuhan. Iya. Ini menarik banget ya karena kalau dilihat dari profilnya tadi ya, banyak mungkin pertanyaan yang sudah muncul. Kalau aku sih udah banyak pertanyaan yang pengen digali gitu ya tentang kisah dari Ibu Liling maupun Ibu Like ini. Tapi mungkin mengawali pertanyaan di saat ini yang mungkin yang penasaran gitu ya. Sebelum kita bahas yang kekinian maksudnya gitu ya. Kayak apa sih pernah mudanya Ibu Lilik dengan Ibu Like gitu ya. Maksudnya hal apa yang sampai dengan saat ini tuh mungkin masih ada dalam ingatan atau mungkin masih terbawa dalam kebiasaan sehari-hari atau mungkin sesuatu yang pernah dijalani di masa muda yang sampai saat ini mungkin juga masih diterapkan termasuk ketika berperan menjadi ibu rumah tangga. Cerita pernah mudanya gitu ya. Kira-kira apa tuh? Apa dulu ini ya? Mana? Sama saya. Iya. Saya sebagai yang pernah muda dulu ya, pernah muda. Boleh saya ceritakan sedikit bagaimana ketika saya menjadi percaya sama Tuhan Yesus. Memang sebelumnya latar belakang saya ya. Lalu kemudian waktu usia 13 tahun ya. 13 tahun saat itu saya sedang tidak sekolah karena umur 11 tahun saya sudah lulus SD dengan di dalamnya ijazahnya agama itu. Lalu kemudian dalam proses berjalan waktu sambil menunggu uang pensiun almarhum ibu keluar, saya menunggu untuk melanjutkan sekolah. Jadi selama berhenti sekolah itu saya menyaksikan kehidupan adik saya yang terus berlanjut sekolah. Dia mengenal Tuhan Yesus. Lalu saya pengen juga ikut-ikut seperti adik saya itu. Waktu itu adik saya menerima bantuan untuk sekolahnya.
Tapi saat itu bukan itu motivasi saya untuk dibantu, bukan. Saya malah malu ketika percaya Tuhan Yesus, kok motivasinya pengen dibantu itu. Saya tidak tahu juga yang dan saya sekarang baru ngerti kalau itu adalah karya Roh Kudus menggerakkan untuk menjadi percaya itu. Ketika saya mengingat masa-masa teruna saya rasanya pengen kembali. Bagaimana iman itu begitu kuatnya ketika masa teruna itu. Sehingga masih kecil pun ketika saya masuk kembali sekolah ke SD lagi untuk mengambil pelajaran matematika, karena dulu berhitung waktu saya masih di ijazah yang pertama. Setelah berhenti 3 tahun saya kembali lagi ke SD untuk mengambil matematika supaya bisa lanjut ke SMP. Saya sempat juga berdebat dengan guru agama saya yang agama Islam, karena mereka bilang saya mempengaruhi teman-teman saya untuk ikut juga dalam persekutuan bersama-sama gitu. Jadi padahal mereka ikut tanpa saya ajak, hanya mereka melihat ketika saya pergi ke gereja mereka ikut, begitu mereka melihat menyanyi memuji Tuhan gitu, mereka merasakan sukacita lalu terus ikut sama untuk bersama-sama. Tapi berjalannya waktu ketika kita memasuki usia CD untuk ikut katekisasi, teman-teman saya ini ternyata lepas satu persatu sehingga tinggal saya saja waktu itu tanggal 25 Desember 1981 saya dibaptis langsung CD. Nah, yang terus ikut sampai sekarang yang saya bersyukur ketika selesai CD, besoknya Bapak Pendeta datang ke rumah. Saya nagih janji Muli, karena kamu berjanji mau ngajar sekolah minggu ya. Sampai dari tahun 81 sampai dengan saat ini bersyukur saya tidak pernah putus untuk melayani Tuhan. Meski waktu di Kediri saya jadi tata usaha di GPIB Immanuel Kediri, saya pun tetap diberikan kesempatan untuk mengajar sekolah minggu. Jadi itulah yang masih sampai dengan saat ini saya bersyukur karena Tuhan memakai saya dengan menjalani kehidupan pelayanan ini. Secara otomatis saya mendapatkan rem untuk menjalani kehidupan ini. Ketika saya hendak melenceng sedikit, saya punya rem itu. Karena saya mengajarkan, saya harus melakukannya terlebih dahulu supaya menjadi contoh, bukan hanya gajah di belangkoni ya. Iso kembang gak iso nglakoni gajah di belangkoni. Saya rooming. Pepatah Jawa mengatakan seperti itu, dan itu yang menguatkan saya menjalani kehidupan ini. Ketika Tuhan berkenan memakai saya, itu yang sampai saat ini saya terapkan dalam kehidupan keluarga. Ketika menghadapi pergumulan apapun, saya mengingat itu karena Tuhan berkenan memakai saya. Itu yang saya syukuri, tidak pernah berhenti bersyukur. Karena Tuhan memakai saya itu sehingga saya punya rem untuk menjalani kehidupan ini. Ketika momennya sedikit, rem diingatkan dengan posisi saya, apa yang Tuhan percayakan untuk saya jalani. Itu dulu mungkin yang saya ini kan. Ini lalu mungkin kalau masa-masa muda dengan berkenalan yang lain-lain itu, maaf saya PT singkatannya bukan Persekutuan Teruna, tapi sempat menjadi statusnya PT Perawan Tua. Maaf ya. Gak apa-apa Bu, santai. Usia 32 saya baru menikah Ibu. Jadi status PT ada. Ya, maaf orang Jawa kalau orang Jawa pada umumnya yang budaya Jawa itu kalau sudah umur 17-18 belum menikah itu, apalagi Elisa, saya sampai 32 bukan enggak ada yang naksir Bu, tapi pilih-pilih dulu. Harus yang seiman. Itu motivasi yang pertama, harus yang seiman. Memang pernah saya ditanya sama almarhum Bapak Pendeta Bruri, tanya apa kriteria Muli untuk calon suamimu nanti kayak apa?
Yang pertama seiman, lalu yang kedua mencintai saya. Loh kok enggak yang punya titel, punya apa? Enggak, itu aja sudah cukup. Ketika dia percaya Tuhan, mengasihi Tuhan Yesus, lalu mengasihi saya, apapun kondisinya, kalau dia mengasihi saya, dia akan berusaha untuk membahagiakan saya. Jadi enggak nuntut harus dia punya titel ini A dan B, dan yang penting dia seiman, dia percaya Yesus, mengasihi Yesus. Dan itu yang diberikan kepada saya, apa yang saya doakan Tuhan berikan juga kepada saya, apa yang itu. Dan kemudian kami menjalani kehidupan rumah tangga karena usia sudah TT tadi, lalu suami saya juga, saya punya kepinginan juga mereka harus lebih tua dari saya. Suami saya itu harus lebih tua dari saya. Karena yang naksir saya itu lebih muda semuanya, Mbak Ibu-ibu. Emang sulit. Karena biasa ini. Saya kayak kecil gitu ya, kayak anak kecil gitu. Jadi seperti mungkin dikira masih muda, padahal usianya sudah tua. Dan itu yang keinginan saya, dia yang harus lebih tua dari saya, paling tidak beda usia 2 tahun, dan itu suami saya 2 tahun di atas saya. Lalu kemudian proses itu berjalan, menikah, lalu di pemberkatan nikah saya ada di Kediri waktu itu tanggal 26 April 1997. Jadi 1 tahun setelah almarhum bapak saya meninggal, saya baru memutuskan untuk mau menikah. Sebelumnya saya juga kepikiran saya tidak mau menikah kalau bapak saya tidak menikah lagi gitu, karena beliau ditinggalkan ibu ketika saya masih umur 7 tahun. Jadi cukup lama beliau bilang tidak ada yang seperti ibumu. Jadi saya ikut prihatin dengan kondisi bapak, sehingga berusaha untuk jangan dulu saya menikah supaya bisa bersama-sama dampingi bapak, itu seperti itu prinsip saya saat itu. Lalu ketika bapak 1 tahun meninggal, baru saya dipertemukan dengan jodoh yang Tuhan berikan. Dan doanya aneh juga. Waktu itu saya pernah cerita sama Ibu Pendeta tadi, ada 3 orang yang naksir saya. Tapi saya berdoa, Tuhan, waktu ulang tahun ini ada ibadah di gereja di Kediri. Yang saya undang ini kalau datang itulah yang Tuhan berikan buat saya. Nah, 3 ini tidak mau datang, dia janji, non nanti besok ya kadonya aku kirim ke rumah. Dia bilang, ini aku lagi ada acara. Tapi yang saya tidak undang datang. Suami saya ini yang tidak saya. Kenapa ini Tuhan? Saya bilang begitu juga dalam hati. Adik saya tanda dikasih bingung. Kenapa yang ini Tuhan? Saya bukan yang ini yang saya inginkan. sempat panik juga waktu itu, sempat. Lalu adik saya marah. Iya. Kenapa berdoa seperti itu? Itu namanya berdoa mengancam Tuhan, bilang. Bukan mengancam, saya hanya pengen tanda aja di ulang tahun saya yang ke-30 ya. 31 kerinduan saya di 30 tidak ada juga, 31 ini yang terakhir ini Tuhan, 31. Lalu enggak apa-apa, saya 34 aja biasa. Jangan baper ya, pacaran cuma 4 bulan Ibu. Berkenalnya cuma 4 bulan. Padahal sempat pacaran dengan yang lain ada sampai 7 tahun tapi tidak jadi juga. Ternyata ini cuma 4 bulan. Lalu berikutnya orang tuanya yang lamar ke saya bilang, ayo sudah enggak apa-apa, sudah 4 bulan enggak apa-apa, itu sudah usia kalian sudah ini. Jadi suami 34, saya 32. Waktu itu masih 31 beliau datang ke rumah. Baru tambah 2 bulan lagi masa pertunangan, tambah 2 bulan baru kami menikah. Menikah dengan modal percaya sama Tuhan. Yakin ketika Tuhan mempertemukan kami, maka apapun yang akan kami hadapi ke depannya, pasti Tuhan akan memberikan yang terbaik. Itu keyakinan kami berdua. Jadi tidak punya apa-apa memang modalnya. Waktu itu Bu Pendeta Ciko tanya,
Mbak Lili punya uang berapa mau pemberkatan? Enggak, kami tidak pemberkatan nikah, tidak dirayakan Ibu. Suami calon suami saya cuma memberi uang 400.000, itu pun nggak akan kami pakai untuk kontrak rumah. Kontrak rumah waktu itu dapat 2 tahun Ibu. Jadi 1 minggu sebelum pemberkatan nikah saya sudah keluar dari gereja karena peraturan kalau sudah berumah tangga jangan tinggal di gereja, di lingkungan gereja. Waktu itu saya tinggal di lingkungan gereja. Lalu kami keluar masuk di rumah kontrakan, dan benar-benar Kak, saya tidak menyangka kalau gereja waktu itu melayani dengan penuh sukacita, membuat pesta. Ayah Bu, iya memang pesta seperti itu karena yang hadir tidak pernah diundang. Biasanya kalau ada pernikahan tidak diundang, datang malu ya Ibu. Iya. Ini tidak, seperti perayaan Natal. Ada 9 orang yang mempersembahkan puji-pujian, 9 vokal grup itu sampai mereka ini pengantin atau lomba vokal atau festival paduan suara. Jadi paduan suara sampai kadang 2 berturut-turut nyanyi baru berikutnya. Jadi seperti itu sampai ketika saya masuk ke gedung gereja gemetar. Adik saya bilang jangan nangis, kamu harus tersenyum, kamu harus bersukacita walaupun kondisinya apa? Kami memang tidak punya modal sama sekali ibu bapak, ibu-ibu. Ketika menikah itu baju pengantin ada yang datang kasih, lalu baju untuk kakak-kakak dan adik-adik saya semua dipersiapkan oleh orang lain yang tidak saya tidak pernah menyangka. Jadi mereka dibelikan baju kembar, semuanya lengkap. Makanan yang ada di rumah kontrakan saya pun ada yang menyediakannya. Jadi di gereja penuh sampai makanan sisa-sisa banyak. Di rumah ketika orang datang berkunjung di rumah ada semua yang mempersiapkannya. Benar-benar berkat Tuhan yang tidak pernah saya bayangkan. Lalu kemudian proses berjalan sampai ketika 3 bulan menjalani pernikahan, saya belum mengandung ya, belum hamil, saya segera kontrol ke dokter ya, karena memang usia sudah riskan untuk hamil, jadi langsung periksa ke dokter sampai baru 2 tahun setengah baru kami diberikan ini momongan. Itu pun prosesnya juga melalui yang sangat berat juga yang saya lewati. Ketika usia 3 bulan saya harus mengalami bleeding, dan para dokter yang ahli itu tidak tahu penyakitnya apa. Ketika bergerak itu darah segar keluar dari mulut, sehingga saya harus berbaring selama 1 minggu dengan kaki diikat, tidak boleh kemana-mana, diinfus dari kaki ya. Dengan diberikan perhatian, saya benar-benar mendapatkan perhatian yang ekstra dari setiap perawat yang ada di Bayangkara. Suami saya kerja di Rumah Sakit Bayangkara. Waktu itu masih pekerja harian lepas, jadi belum menjadi pegawai negeri, sehingga setiap pengobatan yang memerlukan obat yang mahal harus dikonsultasikan ke Karungkit dulu, boleh enggak obat ini dikasihkan untuk penguat kandungan yang harganya mahal. Itu suami saya harus menghadap dulu ke Karungkit, boleh enggak ini obat dikasihkan untuk istri saya, kata dokter kandungannya seperti itu. Lalu iya boleh, karena mereka juga merasakan bahwa Mas Agus itu bekerja hampir sama dengan saya ketika masuk bekerja di GPIB Immanuel Kediri, yaitu tahun 89, bulan Maret tahun 89. Suami saya juga masuk Maret 89 di Rumah Sakit Bayangkara itu. Jadi sama-sama bekerja, tapi waktu itu memang belum kena ya. Lalu ketika mau melahirkan itu pun juga mengalami kesulitan. Sudah buka 7 tapi tidak bisa keluar juga bayi. Ketika buka 1, darah segar yang keluar, air yang keluar seperti itu. Jadi masuk ke rumah sakit hari Jumat pagi jam 5 subuh, anak saya lahir Sabtu jam 4 sore melalui proses sesar. Jadi itu yang terjadi sampai sekarang. Dia sudah usia 21 tahun dan kuliah
di Stikes Patria Husada di Blitar ini, ambil keperawatan, sekarang udah masuk semester 6. Itu sangat-sangat berkat Tuhan yang tidak bisa dihitung. Yang begitu besar, dan lebih lagi Tuhan tetap mempercayakan pelayanan bagi saya, dan juga anak saya juga boleh mengambil bagian dalam pelayanan di sekolah minggu. Itu pun berkat Tuhan, Ibu, sampai dengan saat ini yang tak bisa saya lepaskan rasa syukur saya. Namun ada satu kisah lagi ya, mau satu lagi. Gak apa-apa. Abis ini kan kita dengar ibunya lagi kan. Waktu bekerja, anak saya usia 2 tahun, saya harus masuk malam juga, Ibu, di Kediri harus masuk malam. Jadi anak saya harus terpaksa saya bawa ke Blitar, titipkan ke budenya. Seminggu sekali saya baru pulang ke Blitar dengan naik kereta api. Berjalannya pernikahan kami mau memasuki ke usia 13 tahun. Waktu itu tanggal 23 April 2010 suami saya terkena serangan stroke. Lalu kemudian dokter mengatakan tidak ada 45% harapan hidupnya. Waktu itu saya sempat sewot dengan dokter itu. Saya maki-maki, saya berdiri, katakan, dokter boleh berkata seperti itu, tetapi Tuhan Yesus yang punya hidup suami saya 100% hidupnya itu dari Tuhan Yesus. Saya bilang begitu. Habis ngomong begitu saya pingsan. Lalu saya diurus, ternyata tensi saya juga tinggi waktu itu. 200 ya, yang di atasnya juga. Lalu kemudian dokternya menyampaikan, setelah saya siuman, beliau sampaikan sama saya, iya Bu Agus boleh seperti itu, tetapi sebagai dokter saya harus menyatakan kondisi Pak Agus seperti ini. Tetapi saya bersyukur karena Bu Agus percaya kepada Tuhan Yesus. Kok dokter ini tanpa sungkan-sungkan nyebut Tuhan Yesus, ternyata beliau adalah orang Kristen juga. Setelah saya maki-maki, saya sadar minta maaf dokter. Tidak apa-apa itu, karena memang kondisi Bu Lili sedang tidak stabil karena kondisi suami begitu, sehingga emosinya tanpa pikir panjang maki-maki dokter ya. Lalu kemudian berjalannya waktu, saya sempat bertahan 1,5 tahun wirawiri dari Kediri ke Blitar naik sepeda motor ya. Karena harus ngurus suami pulang ngejak 12 hari dia di ICU. Sebentar orang datang masuk ke ICU lalu pergi, jerit tangis sekitar di ruang ICU itu sangat-sangat menyedihkan. Saya tutup telinga suami saya selalu pujikan itu Kidung Jemaat 364. Berserah kepada Yesus, saya selalu dengungkan di telinga suami saya saat berada di ICU. Lalu kemudian teman-teman suami saya juga menopang yang beragama Kristen, setiap selesai apel mereka datang ke ICU berdoa. Saya pun juga diberi dispensasi. Yang lain di ICU tidak boleh tunggu, saya diperbolehkan menunggu suami saya. Jadi berkat Tuhan itu selalu saja mengiringi kehidupan saya walaupun ada pergumulan. Walaupun orang lain mengatakan Mbak Lili harus siap yang terjelek. Saya katakan saya tidak siap yang terjelek, saya siap yang terbaik dari Tuhan. Dan itu pun saya terima dari Tuhan. Saya meminta sama Tuhan apapun kondisi suami saya, jangan diambil dari sisi saya. Saya sangat membutuhkan suami saya untuk mendampingi saya. Jadi sampai sekarang walaupun beliau lumpuh, tidak bisa kemana-mana, tetapi masih ada di samping saya. Atau saya yang ada di samping dia. Itu yang saya syukuri sampai dengan saat ini. Karena memang doa saya pengen berkumpul satu keluarga, karena berpisah dari anak. Meski bersama suami, tidak kumpul jadi anak, itu pun menyedihkan sekali. Dan akhirnya doa itu dijawab oleh Tuhan, kami berkumpul di Blitar. Walaupun kondisi suami saya seperti itu, tetapi saya tetap mengucap syukur karena
kami masih bisa bersama-sama berkumpul menjadi satu keluarga di Blitar ini. Dan sampai sekarang saya ada sampai saat ini itu karena kemurahan Tuhan, karena kekuatan yang Tuhan berikan kepada saya. Itu. Iya, luar biasa ya Usi Irma ya, bahwa sangat ada perjalanan menerima Kristus di usia teruna, lalu kemudian tak berhenti melayani, bergumul jadi perawan tua gitu ya. Bukan karena nggak ada yang suka, tapi selektif. Dengar ya, bukan karena nggak ada yang suka, tolong. Itu penegasan buat diri juga ya. Tapi karena selektif, lalu kemudian bergumul. Nanti kita bahas soal yang rumah tangganya itu ya, teman-teman ya. Tapi kita mau, ini ada yang sudah senyum-senyum soalnya sambil ingat-ingat masa mudanya kayaknya ini. Lagi cari ini cerita yang mana yang ini yang ya. mana ya? Mau dibagiin ya. Aduh. Silakan Ibu Like. Ya, menceritakan masa muda saya waktu masih muda. Dan apalagi nikah muda. Yang ini teteh yang itu muda ya. Ini PA. Ini Masuk Pak Eko. Pintar ini ya. Pernikahan dini. Waktu habis sekolah. Apa deh? Habis sekolah tuh pacaran terus 2 tahun lah pacaran sama suami yang sekarang gitu. Terus, ada suami yang dulu? Oh, maksudnya pacaran selama 2 tahun pacaran, terus menikah. Waktu masih muda pemuda-pemuda yang mohon maaf agak nakal lah dikit lah. Gitu. Mantap. Pacarnya ada di mana-mana gitu kan. Ini kolektif. Iya, kolektif. Koleksi yang dipilih. Ya ini kalau PA ini itu kemana-mana gitu. Jadi ibadah pemuda itu kayak anak-anak muda sekarang yang gitu. Iya, mantap. Jadi bisa kenal sana, kenal sini, bisa di ibadah pemuda itu kita bisa mengenal ini cowok yang bagaimana, cowok yang serius atau hanya pura-pura saja. Jadi di masa muda saya juga karena bapak saya pelayan Tuhan sebagai penatua juga. Jadi dari kecil, dari sekolah minggu sampai mau nikah lah gitu. Jadi ikut bapak melayani, terus ikut ibadah-ibadah pemuda, walaupun tidak menjadi masuk dalam kepengurusan pemuda, tapi aktif dalam ibadah-ibadah pemuda. Dari situ saya mengenal cowok yang satu, cowok B, cowok C lah gitu. Walaupun suami yang sekarang bisa dibilang seperti Bu Lili bilang, kayaknya saya nggak suka deh gitu. Kok kenapa dia yang datang gitu kan? Saya tidak suka kok kenapa Gak dia yang datang. Bu, gak sendirian. Nggak sendirian Bu Lili. Ada temennya lah gitu. Kok dia yang datang gitu? Kan saya suka sama dia gitu. Jadi ternyata jangan terlalu kalau menyukai orang itu jangan terlalu itu ya. Jangan terlalu benci banget gitu. Nanti malah jadi cinta yang sesungguhnya. Benci itu kan benar-benar cinta. Benar-benar cinta. Luar biasa. Pengalaman juga soalnya. Jangan terlalu benci ternyata gitu. Akhirnya jadi menikah di 15 Februari 97. 97 24 sama-sama tahun ya 97. Ya, 97 24 tahun berumah tangga, punya anak 3. Anak yang pertama lahir banyak ini. Jadi kartu keluarga saya
ada anak yang lahir di Manado, ada anak yang kedua lahir di Solo, anak yang ketiga lahir di Blitar. Kecuali tempat ada ya. Tiap tempat ada. Jadi kartu perjalanan itu wah, mungkin kembali mungkin mau punya anak kah atau gimana kah gitu kan. Iya. Gitu. Terus anak yang pertama sudah selesai kuliah, puji Tuhan, kuliah di Brawijaya, dan anak kedua kelas 2 SMA dan anak ketiga kelas 5 SD. Nah, perjalanan kami itu 99 anak, masih ya bisa dibilang masih merangkak. Cuman kalau adatnya orang Manado itu belum boleh meninggalkan orang tua kalau anak ini belum dibaptis. Jadi jadi anak yang pertama itu harus dibaptis dulu baru boleh keluar, boleh merantau. Jadi anak belum jalan, saya sudah harus ikut suami. Sebenarnya agak berat sih mau meninggalkan kampung halaman gitu, karena masih punya orang tua dan masih punya mama gitu. Jadi saya sebenarnya nggak pingin mau ikut, cuman orang tua saya mengatakan ini adalah pilihan hidup, kamu sudah menikah, mau tidak mau harus ikut suami gitu. Jadi 99 kami tinggalkan kampung, terus merantau di Malang, terus pindah ke Solo, terus pindah ke Blitar, terus suami ya karena ikut suami ya kerjanya pindah sana pindah sini gitu. Dalam perjalanan juga berumah tangga enggak juga mudah-mudah banget gitu, ada tantangan, ada maklumlah kontraktor juga kan, jadi kontraktor rumah. apa kontrak masih ngontrak, kontrak sana kontrak sini. Jadi baru tahu ini istilah-istilah itu. Kalau istilah kami kontraktor. Iya, mesti gaul ke Blitar berarti nih. Iya, memang harus. Tolong ya bagi yang berwenang Jawa Timur lah mutasinya ya. Tolong. Iya, kumpul di Jawa Timur. Boleh. Lalu lanjut kontraktor. Jadi kontraktor ya, dari Malang ke Solo sampai di Solo itu selama 7 tahun, di Blitar yang paling lama. Mau 12 tahun. 12 tahun di Blitar, puji Tuhan. Betah di Blitar. Karena Blitar juga kayaknya adem gitu kan. Adem banget gitu. Makanya Ibu Pendeta Patricia harus juga adem juga di Blitar. Amin. Adem banget ini. Adem. Kelihatan dari auranya. Pucelnya enak. Pucelnya enak gitu. Betah memang Blitar. Betah gitu. Jadi berumah tangga kadang ada hidup susah, dan kadang apalagi kami jauh dengan orang tua ya, kadang mau menangis sama siapa gitu, mau mengeluh sama siapa gitu. Akhirnya hanya ya kembali ada Tuhan Yesus gitu. Jadi apapun tantangan, apapun pergumulan, ya kembali. Apalagi saya sekarang sudah dipakai Tuhan juga untuk melayani jemaat Ebenezer Blitar. Ya banyak juga tantangan, tapi semua itu diproses, dijalani dengan sukacita, dengan senyuman. Banyak sekali. Cuman selalu ada pegangan, ada Tuhan Yesus gitu. Apalagi kalau sudah jauh dari orang tua, harus lebih kuat, harus lebih tinggal sendiri itu, hidup sendiri itu, apalagi sudah punya anak di masa-masa yang masih bisa dibilang saya masih muda, pinginnya ya pingin ke sana, cuman kan kita sudah punya tanggung jawab, sudah punya keluarga yang harus diurusi, sudah punya suami yang harus ya diperhatikan atau bagaimana gitu. Jadi ya puji Tuhan bisa menjalani dengan bersyukur. Ya sedikit banyaknya ada juga sudah sempat cerita ke Bu Pendeta bagaimana
Pokoknya rollercoasternya. gitu. Iya, iya. Jadi ya hadapi aja dengan sukacita. Ya pindah sana pindah sini disyukuri gitu. Apalagi di Blitar enak sekali. Ini promo Visit banget ya. Blitar. Visit Blitar 2021 ya. Biar Ibu Irma Biar Ibu Irma bisa ke Blitar kan. Amin. Amin, amin. Jadi apa ya? Jadi cerita dari Bu Piri, Bu Like dan Bu Lilik ini bicara soal bagaimana mempersiapkan kehidupan berumah tangga Ya. dengan melandaskan pada Kristus gitu ya. Kalau enggak bisa. Nggak bisa. Dihadapi Iya. gitu perjuangan yang berat. Lalu untungnya sudah menikmati masa-masa muda ya. Iya. Ya. Iya. Sehingga ya nikmati, kalau masih muda nikmati, lalu kalau memutuskan untuk berumah tangga ya siap gitu. Iya. Ya. Karena nggak mudah banget. Nggak Iya. mudah banget. Siap, Nah, Bet? Nggak mudah banget. Kita Beatrice ya. Iya, kita doakan terus Ibu. Kita doakan. Tolong Saya bantu doa merindukan ya. itu Ibu. Ya Iya. pun rindu. Pokoknya di Blitar lah nanti. Ya. Amin, Di Blitar ya. Amin. Semoga warga Blitar mendengar ya. Kalau aku sih mendoakan mau di Blitar, mau di mana pokoknya. Kawin Gitu. juga. Lama. Dan terlalu lama. So PT ini. Sampai GP. Ini udah gak PT lagi, udah GP. Orang kan, udah matang, udah siap berumah tangga, ini udah busuk. Jangan lah. Jangan. Kita percaya pasti Betul. ketika Tuhan mau Betul itu. Dengerin memberi kesempatan pasti rekannya. ada. Dengerin teman-teman yang belum Ya. nikah. Jangan putus asa. Bener, Iya, bener. tetap meminta. Pasti yang Iya. terbaik lah. Iya. Luar biasa loh di Ini kalau keluarga. ada orang tua yang bicara tuh. Kami kan mendukung doa. Betul. Terus Iya. kalau apa kan, kalau nanti sudah siap semua kan, paling oke deh. Amin. Betul. Siap. Betul. Apa yang betul-betul kayak Bukan. Aku mau tanya maksudnya. Tadi kan sempat disampaikan bagaimana memang ya dengan segala keyakinan kepada Tuhan itu ya bisa membentuk ibu berdua sampai seperti sekarang begitu kan. Tapi kan di tengah-tengah situasi sekarang gitu ya, di tengah-tengah situasi pandemi ataupun dengan segala pergumulan yang ada dalam kehidupan rumah tangga itu kan nggak mudah ya. Iya. Saya aja, kok jadi saya yang promo juga ya. Saya aja berumah tangga baru 7 tahun aja itu sudah penuh dengan ini ya suka duka gitu ya. Nah, jadi mungkin artinya begini, bagaimana kemudian dinamika menjadi seorang istri di tengah-tengah pergumulan yang ada tadi itu kan nggak gampang ya, mesti harus kesana kemari, apalagi dalam kondisi ada suami yang sakit gitu ya. Bagaimana ibu berdua tetap bisa menikmati peranan sebagai seorang istri gitu ya, sehingga ya apapun keadaannya, apapun resikonya bertahan gitu, bertahan, bahkan kayaknya ngomong 24-nya kok ini banget ya, mudah gitu ya. 24 tahun. 24 tahun. Tahun depan merah tuh. Iya, makanya maksudnya kan itu kan sesuatu yang nggak saya yakin nggak mudah menjalaninya. Tapi ini pasti bisa, ini pasti akan menjadi satu pembelajaran bagi teman-teman yang hidup di era ini ya, gitu Betul, ya. betul. Supaya nggak gampang menyerah. Nggak gampang menyerah dan memang melandasi kehidupan rumah tangga tuh harus dengan landasan yang benar-benar kuat. Betul, gitu ya. betul, Yang sudah disampaikan dua-duanya, karena resiko, tantangan, ancaman bahkan mungkin itu akan selalu ada gitu. Nah, bagaimana tetap menikmati peranan, ada yang sampai ninggalin pekerjaan gitu ya, dan dengan harus pindah-pindah, ninggalin orang tua. Apa yang mungkin menjadi ciri khasnya Bu Lili, menjadi ciri khasnya Bu Like dalam menikmati peranan sebagai istri, sehingga 24 tahun itu
lewat nanti 25, 26 gitu. Mungkin bisa di-share ya supaya takutnya di luar sana ada teman-teman yang aduh mikir mau nikah nanti aku begini aku begitu atau mungkin sudah banyak juga kehidupan rumah tangga yang di sekitarnya yang membuat dia takut untuk membangun rumah tangga. Ya, tapi maksudnya ini sekali lagi 24 tahun ntar lagi Tuhan sayang mau usia perak. Aduh, ini. Iya. Sama teman-teman yang sudah berumah tangga misalnya nggak gampang bilang kata cerai misalnya. Nggak lalu ada ketemu masalah langsung lari pulang ke rumah, pulangkan saja aku pada ibuku atau itu tembak lawas ya. Iya, boleh di-share. Mungkin itu apa ya semacam tips ya, semacam tips bagaimana tetap bersuka cita. Pasti Tuhan. Tapi selain itu ada nggak metode-metode khusus yang dimiliki ciri khasnya Bu Lili, ciri khasnya Bu Like sehingga ya tetap menjalani peran dengan sukacita sekalipun ada tugas tambahan pelayanan gitu. Iya, silakan. Iya, baik. Memang menikah itu tidak gampang karena dua orang dipersatukan dengan keberbedaan masing-masing. Kalau masih sama-sama satu budaya masih mending ya, Jawa dengan orang Jawa, Manado dengan orang Manado, ini masih apa ya, masih bisa di apa ya, adaptasinya tidak susah gitu ya. Adaptasinya agak tapi bukan kebetulan Tuhan memberikan jodoh saya yang dari orang Jawa juga ya. Padahal yang naksir saya banyak orang Ambon, Ibu. Memang ini orang saya Ambon. Saya juga kepingin menikah dengan orang Ambon. Untung nggak jadi ya. Untung nggak jadi. Saya pengen menikahnya dengan orang Ambon juga, Bu, sebenarnya ya. Tapi ternyata Tuhan memilihkan saya dengan orang Jawa ini. Jadi memang dibutuhkan, walaupun sama budaya, toh dari latar belakang pendidikan yang mungkin berbeda ya, latar belakang keluarga yang berbeda, ini dibutuhkan mental juga ya ketika memasuki rumah tangga. Kalau waktu pacaran mungkin yang terlihat yang baik-baik saja, tapi begitu masuk kehidupan rumah tangga kita harus menyesuaikan diri dengan orang yang sebenarnya ini asing bagi kita ya, lalu dipersatukan dalam kehidupan rumah tangga. Dan ini tidak sebentar, seumur hidup kita dengan satu orang ini. Ini yang harus kita pahami. Jadi ketika kita memilih, benar-benar harus bersama dengan Tuhan, sehingga ketika ada pergumulan dalam kehidupan, memang saat pertama-tama ketika memasuki tahun-tahun pertama sulit juga, Ibu. Ada perbedaannya ini sungguh-sungguh mencolok ya, karena biasanya suami saya sebelum menikah dengan saya sering keluar dengan teman-temannya datang ke rumah lalu jemput jalan keluar. Nah, ini dia lakukan juga seperti itu. Ketika sudah menikah, baru saya harus bicara dengan dia dari hati ke hati. Sudah kondisi kita sudah berbeda. Waktu masih sendiri bolehlah keluar mau jalan seenak hati ya, karena tidak ada lagi tidak ada yang harus ditinggalkan. Tapi sekarang sudah punya istri, punya keluarga, kebiasaan yang itu harus dirubah. Jadi merubah kebiasaan yang sudah kita lakukan dari muda itu sulit sekali, dan ini juga memerlukan perjuangan. Bapak ibu-ibu, waktu saya masih muda juga itu teman-teman saya banyak juga, dan kemana-mana sama teman-teman, dan ini untuk meninggalkan kemana-mana digonceng apa itu gitu kan, kalau masih bujang enggak apa-apa ya. Ketika sudah bersuami atau sudah beristri, itu pun harus kita sendiri yang mengekang ini supaya tidak menyakiti pasangan kita. Ya. Mungkin mereka teman aja biasa, tetapi mungkin suami kita tidak kenal dan tidak kenal akrab dengan ini. Itu pun kita juga harus menjaga supaya hubungan ini tetap baik. Nah, diperlukan pengorbanan. Diperlukan pengorbanan dalam kebersamaan, itu diperlukan pengorbanan. Dan
contohnya pengorbanan untuk kita. Mungkin selama ini egois dalam, sekarang ada pasangan yang harus kita perhatikan. Ini yang dibutuhkan, sehingga kita harus mengorbankan apa yang biasa jadi kebiasaan kita. Mungkin kebiasaan kita yang masih bujangnya mau main seenaknya, mau tidur dengan sembarang, mau kamar tidak rapi, mau apa. Nah, ini harus dirubah ketika ada pasangan kita, dan ini tidak mudah merubah hal yang kita sering lakukan dengan sebebas-bebasnya. Setelah kita punya pasangan, harus kita kendalikan supaya ini berjalan dengan aman hidup rumah tangga kita. Lalu memang dalam perjalanan waktu, ekonomi juga mempengaruhi dalam kehidupan berumah tangga. Itu sangat-sangat harus dipikirkan, karena saat cinta-cintanya mungkin kita tidak mikirkan bahwa kita butuh makan ya. Dan itu bukan hanya cinta saja ya, bukan makan cinta ya, tapi makan. Nah, jadi ternyata itu juga harus dipikirkan ya. Ketika kita tidak siap di dalam itu, kita bisa aja sering bertengkar atau hal lain. Kalau kita tidak bisa memahami mengelola rumah tangga itu bagaimana mengelola uang. Saya ngomong begini, saya sebenarnya orangnya boros. Kalau sudah punya uang, apapun yang diingini oleh orang-orang terdekat saya, berusaha saya ingin berikan. Ya, jadi bukan hanya kebutuhan saya pribadi, tetapi malah pikir orang yang di sekitar saya. Itu yang saya orangnya tipenya yaitu tukang habiskan uang. Ada mungkin kadang tidak saya butuhkan, ketika ada orang tua yang bawa sapu lidi mau dijual, walaupun itu sapu tidak saya butuhkan, saya akan beli itu karena rasa apa ya, rasa tidak enak gitu, rasa hasil. Jadi sering hal-hal itu terjadi. Tetapi saya puji Tuhan, bersyukur suami saya kompak ketika memberi ini, kompak sekali. Saya pengen membeli ini, memberi orang ini, ya dia selalu setuju, tidak pernah dia tolak. Lalu ketika kesulitan ke ekonomi terjadi, saya orangnya memang nerimo ya, apapun yang Tuhan beri saya bersyukur, nerimo ing pandum itu apa pepatah Jawa mengatakan, nerimo ing pandum, menerima apa yang Tuhan berikan buat kita syukuri, biar sedikit biar banyak kita syukuri, itu akan cukup untuk itu yang harus kita juga tanamkan dalam kehidupan kita, berusaha untuk mencukupkan diri dengan berkat-berkat Tuhan. Memang kalau kita punya cita-cita yang tinggi, ikutin tetangga kiri kanan, mereka punya TV sekian inch, katanya harus punya ini, itu tidak akan pernah selesai. Tetapi ketika kita mengucap syukur dengan apapun yang Tuhan berikan, kita akan menjadi bahagia. Karena bahagia itu relatif, dan itu kunci kebahagiaan itu adalah ketika kita bersama dengan orang terdekat kita. Bahagia tidak bisa sendiri. Bahagia itu harus ada orang lain. Itu menurut pendapat saya. Jadi bahagia harus dengan orang lain. Kalau bahagia sendiri itu namanya bukan bahagia. Orang lihat itu mungkin lagi ngapain itu dia. Nah, kalau bahagia kita bagikan dengan orang lain, pasti itu mereka akan merasakan, oh dia juga bahagia. Itu. Lalu kemudian saat-saat menghadapi sulit ketika harus bertengkar sama suami, saya tidak pernah bertengkar secara vulgar gitu, teriak-teriak di luar, tidak, di kamar nangis di kamar, lalu mungkin kemudian saling memaafkan, lalu kemudian kebiasaan baik itu yang terus kami pelihara bersama. Walaupun malam bertengkar, ketika mau berangkat pagi kerja, suami mesti cipika-cipiki, cium kening. Jadi kebiasaan-kebiasaan seperti itu menumbuhkan rasa cinta yang meski usia pernikahan makin bertambah. Lalu ketika ada rasa mungkin karena pernah disakiti atau kita juga menyakiti, minta maaf itu harus terhadap pasangan kita, menghargai
Dia kalau memang kita keliru, kita harus minta maaf. Dan ketika dia keliru, kita memaafkan juga. Memaafkan ini tidak lalu mendendam. Karena dia akan terus seumur hidup kita dengan dia. Tidak ada orang lain. Jadi kita harus menerima itu dengan rasa syukur supaya kita bahagia. Nah, itu kunci yang selama ini saya jalani. Itu dengan terus mengucap syukur kepada Tuhan karena dialah yang memberi pasangan hidup. Dia yang akan melengkapi kekurangan saya juga melengkapi kekurangan suami saya. Jadi ketika memang ada perbedaan jauh sekali, suami saya orangnya pendiam, sementara saya saya cerewet ya. Pendiam Suami juga saya kalau tidur ya. Iya, hanya tidur saja kayak saya diam karena memang tidak pernah bergerak. Begitu tidur ya sudah begitu, bangun ya pagi posisinya tetap seperti itu. Itu saya kalau tidur seperti itu. Nah, jadi itulah kuncinya. Jadi ketika kita menghadapi ya seperti yang saya hadapi, kondisi suami saya stroke, lalu sebelah kiri tidak bisa apa-apa, dan selanjutnya hubungan suami istri pun juga akhirnya terhenti. Dan harus tetap terima ya Bu ya. Dan itu pun tidak mempengaruhi itu ya, apa ya, kendalinya yaitu Tuhan. Ya. Itu kendalinya. Karena sebenarnya ketika kita memiliki rasa takut akan Tuhan, kita tidak akan pernah yang memikirkan gitu ya. Ketika konsentrasi kita melayani orang-orang di sekitar kita yang terdekat, maaf kata ya, untuk nafsu itu kok yang nggak apa-apa Bu, bisa dikendalikan. Benar. Sebenarnya tergantung diri kita sendiri. Betul. Apapun godaan, di luar godaan banyak sekali karena memang waktu itu saya juga masih muda juga, terbilang masih muda. Suami saya 47 tahun, saya 45 tahun waktu suami terkena stroke. Sampai saat ini sudah 11 tahun. 23 April kemarin sudah 11 tahun suami saya dalam kondisi seperti itu. Jadi ya itu kuncinya itu tadi, ketika ada permasalahan kita mengingat kembali suka duka, susah senang, janji kita di hadapan Tuhan ketika diberkati nikahnya itu harus tetap kita ingat. Jangan kita senang saat suami sehat, saat istri sehat. Ketika mereka dalam kondisi terpuruk kita tinggalkan, bukan seperti itu. Yang harus kita persiapkan, teman-teman yang belum ke sana persiapkan itu. Ini luar biasa banget nih. Itu. Ada adaptasi, ada komunikasi, ada rela berkorban, ada hidup berkecukupan, mengucap syukur gitu ya, sama pelihara kebiasaan baik. Ini penting sekali memang. Dan ini buktinya bertahan sampai 24 tahun, luar biasa. Kalau Ibu Lika 11 tahunnya mendampingi dalam keadaan yang sakit ya. Ini luar biasa. Aduh, kalau Ibu Lika bagaimana Ibu? Suaranya kok nggak kedengeran? Halo. Masih belum kedengeran. Hilang lagi Bu. Hilang lagi suaranya. Dikeluarin aja enggak apa-apa. Wih, yang di dalam. Enggak mau di dalam dia. Tapi masih. Baru kedengeran. Kalau saya dalam rumah tangga, sudah bisa dibilang menemui juga ya senang, susah, kayak nggak bisa diungkapkan ya dengan, cuman selalu saya hanya karena diajarkan sama orang tua ya. Jadi apapun yang dihadapi gitu, mau susah mau senang, hanya tutup mata dan kayak mau teriak sama siapa gitu. Mau teriak sama siapa, pasti cuma sama Tuhan. Tapi
uh, dengan bersyukurnya itu, uh, di saat pun kami berumah tangga 24 tahun, tidak mudah gitu. Ada satu ada satu titik yang hmm, apa ya? Memang suami sempat tidak bekerja gitu, namanya juga ikut orang ya gitu, jadi sempat tidak bekerja, tapi saya mengajak suami saya untuk berdoa. Saya cuma bilang kita sudah merantau, kita sudah meninggalkan orang tua, dan saya yakin dan saya percaya apapun yang kita jalani pasti Tuhan pasti tolong gitu. Jadi ada satu titik yang wow luar biasa gitu, dari ndak ada, terus dari ndak ada terus ada lagi gitu. Enaknya gimana ya? Di saat pun tidak ada itu kok saya kuat gitu loh. Kadang bertanya, kok saya bisa, kok saya kuat untuk jalani. Dan dalam pernikahan pun kami walaupun bisa dibilang sudah bersama, tapi ada yang seperti sampai sekarang ini pun suami seminggu 1 kali pulang, ketemu istri sama anak-anak. Tantangan kadang ya LDR gitu. Kadang apalagi saya tipe orang yang bisa dibilang sama suami pencemburu gitu. Jadi dalam berkomunikasi pun gitu, kalau 1 hari saja gitu, ya bukan hanya minum obat pagi siang, itu saya bukan tipe saya gitu. Saya maunya yang kalau sudah di WA itu nggak dibalas itu terus dilihat itu udah gitu. Gitu. Jadi apa ya, memang seperti Bu Lili bilang, jodoh itu ya Tuhan sudah kasih sepadan, ya saling melengkapi. Pokoknya saling melengkapi gitu. Jadi yang satu pas lagi marah, yang satu teduh, yang satu juga lagi mungkin capek kerja gitu. Kadang ya hanya miskomunikasi aja sih terkadang seperti itu. Tapi setelah dijalani, setelah dirundingkan, maunya bagaimana dalam rumah tangga, ya terkadang pernah nggak bohong gitu, nggak munafik juga. Terkadang punya pikiran, ya sudah kalau memang begini saja, nggak ada komunikasi yang enak, ya sudah saya pulang saja gitu. Cuman kembali lagi merenung, ya kembali cuman hanya tutup mata dan berdoa walaupun nangis gitu. Aduh Tuhan, aku mau pulang aja gitu. ya kembali lagi ya seperti Bu Lili bilang, ayo ingat ya dengan segenap hati gitu. Dalam keadaan susah, dalam keadaan senang, ada dan tidak ada pun tetap harus bersama gitu. Jadi aku puji Tuhan, saya puji Tuhan bersama juga keluarga ya, punya suami yang ya bisa dibilang penyabar gitu. Saya bisa dibilang karena kan suami juga sudah tua ya, maksudnya umurnya juga beda jauh 12 tahun. I see. Tapi jangan bayangkan tua yang gimana, masih muda sebenarnya. Lebih tua jauh dari usianya. Nanti bapak-bapaknya mesti ini ya. Benar. Nanti kita sesi bersama bapak-bapak. Nanti ibu-ibunya latihan. Macam orang Jawa bilang katanya ngomong gitu loh. Jadi saya yang masih emosinya, emosi saya yang memang nggak naik turun ya gitu ya. Apalagi kalau dia ada doi ya. Bagaimana mau beli bedak diri? Memang bahagia nggak butuh uang ya. Tapi kalau nggak ada uang, nggak butuh uang tapi butuh doi. Iya. Itu cuman setelah dijalani, kalau kita memang enak jalaninya ya, kasarnya ada bedak sama nggak ada bedak, kalau kita mau paksa pun pasangan kita, kalau memang nggak ada mau bagaimana gitu ya. Jadi puji Tuhan menjalani sampai 24 tahun menikah itu luar biasa. Tapi aku selalu ya tetap tersenyum, tetap menyampaikan ke anak-anak bahwasanya
hidup ini tidak mudah gitu loh. Hidup ini tidak mudah. Jadi apalagi kita suatu saat juga kalian akan merasakan bahwasanya akan berumah tangga, akan juga jauh dengan orang tua. Aku cuma menanamkan ke anak-anak banyak-banyak bersyukur, lihat orang tua, lihat papa yang bekerja gitu. Mama memang bukan pekerja, cuman saling melengkapi lah dalam apa. Mama jadi ibu rumah tangga biar bisa jaga kalian gitu. Papa yang cari uang untuk semuanya lah. Ya puji Tuhan sampai saat ini suami sehat, anak-anak juga sehat. Ya dengan bersyukur dan masih punya orang tua yang bisa dibilang pendoa syafaat saya gitu. Masih punya bapak yang puji Tuhan sekali. Selain kita ke Tuhan ya, jadi ada bapak yang orang tua, udah orang tua gitu, cuman walaupun kadang teleponan pun apa sih gitu, cuma ya setelah itu suami yang selalu bilang sudah nggak usah marah-marah, ngomong saja yang enak gitu. Akhirnya ngomong, teduh juga gitu. Sambil ya Tuhan, ya suatu saat kami kalau Tuhan berkenan gitu, entah kapan atau apa, pasti akan bertemu sama orang tua dalam keadaan ya sehat sama selamat. Amin. Ya, gitu. Jadi dengan berumah tangga 24 tahun, kalau saya sih tetap sukacita gitu, tetap sukacita apapun lah, walaupun mungkin berat sekali untuk dijalani, tapi saya sudah merasakan di saat suami sakit, anak 3 sakit, itu kesaksian nyata saya yang bisa di saat itu sudah waktunya pindah rumah kontrak, suami sakit habis jatuh gitu, 3 anak ini dalam keadaan sakit pun, tapi saya cuma bilang, Tuhan, saya tidak punya siapa-siapa di rantau ini. Saya cuma punya Tuhan. Puji Tuhan gitu. Puji Tuhan dan puji Tuhan. Pokoknya cuma hanya itu aja saya ungkapkan sampai saat ini. Bersyukur dan bersyukur. Nggak terbilang gitu loh. Ya, ada dan tidak ada dan apa gitu. Apa ya? Hanya kekuatan doa yang ya Ibu Pendeta sempat juga aku sharing kan ya, sempat sampai tengah malam mau sharing. Mau sharing cuman karena Ibu Pendeta bagaimana ini gitu kan dalam berumah tangga gitu. Cuman balik lagi, loh kok begini gitu. Tetap percaya bahwa Tuhan Yesus ada kok gitu, ada kok. Jangan takut dah gitu. Gitu. Itu aja. Nah, ketambahan lagi nih, susah senang belajar tenang. Bisa jadi mikroblog ya. Susah senang belajar. Itu ada di Alkitab ya, Bet ya. Iya, betul. Dalam tenang dan percaya ada kuasa Tuhan yang bekerja. Kuasa Tuhan, betul. Iya. Benar. Ya. Dan apa ya, kalau menikmati akhirnya lewat ya, ternyata kita punya kekuatan sebesar itu. Iya, betul. Karena ada Tuhan. Kalau membayangkan kekuatan kita ya ampun, nggak mungkin. Persoalan datang bertubi, kadang gitu sudah jatuh ketimpa tangga masih kegot lagi, bertubi-tubi gitu, tapi bisa gitu pas nengok ke belakang. Bisa gitu. Saya yakin dan percaya. Yuk bisa yuk. Ayo Pendeta Irma sekalian ingat ya, meskipun jauh ternyata ya kok ada yang sampai 24 tahun dan seterusnya. Bisa kok, bisa yuk. Nanti dengan tersenyum saja harus sih bisa gitu. Walaupun susah mau ketemu orang yang pun suka dan tidak suka atau bagaimana, tetap walaupun ya gitu, tapi tetap senyum gitu aja ya, betul. Senyum saja gitu. Betul. Karena ya kekuatan doa juga sih. Kita pun tersenyum ya. Kalau istilahnya Bu Lili suka bilang, Bu Piri nggak ada yang kita berpelayanan, kita berumah tangga, tidak semua untuk suka dengan orang kehidupan suka kita dengan kita. gitu. Betul. Dan suka dengan kita kita jalani. Kalau kita pas lagi susah ya, orang itu hanya gitu, tapi giliran kita lagi itu banyak yang mau mendekat, tapi di situ kita melihat Tuhan ada gitu loh. Pokoknya tetap berterima kasih, bersyukur dengan juga banyak teman yang ada, lingkungan yang ada, apalagi di lingkungan
yang kalau saya sih sampai karena sekarang ini tempat bergaul saya hanya di lingkup gereja ya, dan punya kakak-kakak yang kakak-kakak Bu Lili, Bu Syanturi itu kakak yang tua-tua. kakak yang ya, senior ya, yang tua-tua. memberikan semangat juga sih, memberikan semangat, motivasi, melihat mereka juga kok mereka bisa, masa saya nggak bisa, harus bisa gitu. Itu saja sih. Iya. Wah, banyak banget yang kita dapat, khususnya teman-teman. Ini nggak berasa obrolan kita sudah sekian lama, tapi menyenangkan. Pasti teman-teman yang mendengarkan juga pasti dapat banyak insight ya, pencerahan, inspirasi. Lalu buat yang takut menikah, ya ternyata ada orang yang menikah juga bisa menghadapinya gitu. Ini kalau seruin ya. Jangan takut lagi. Lalu yang sudah menikah jangan mudah bilang pisah karena pamali itu dalam kehidupan rumah tangga untuk mengatakan cerai itu pamali. Jadikan itu hal yang tabu untuk dibicarakan. Benar. Dan pada akhirnya harus mencukupkan diri ya dengan situasi, beradaptasi, mencukupkan diri dengan apa yang ada. Menyenangkan kok. Gak semua hidup kan harus di atas terus kan, kadang di bawah. Meskipun kadang mau naik ke atas tuh lama ya. Udah berputar. Kalau turun cepet banget tuh. Mau naik ini ya. Tapi enak kok, naiknya enak, pelan-pelan itu enak. Dinikmati soalnya. Dinikmati. Betul. Mengalir. Kayaknya perlu ada part 2 nih ngobrol-ngobrol nanti ya kita ngobrol-ngobrol lagi karena ada banyak hal sebenarnya Irma, kalau kita mau habisin ini wah panjang nih. Nggak bisa panjang ini. Karena tengah malam nanti. Bu Lilik sama Bu Lika ini punya anak yang pertama itu kan, kalau Bu Lilik kan 1 ya. Itu kan sudah usia muda. Nanti kita bahas tuh soal bagaimana mendampingi anak-anak di usia yang muda. Itu kayaknya butuh 1 part khusus untuk bahas soal itu karena nggak mudah pasti. Nggak mudah. Lihat proses awal tadi kan. Anak-anak mendampingi yang mudah-mudahan mendampingi sehingga ya virtual backgroundnya cakep dan lain sebagainya. Betul. Ada dinamikanya juga Usi Irma. Jadi biar Usi Irma punya bekal juga nanti Miguel kalau sudah besar kayak apa gitu. Sudah dia tadi sudah jadi operator Zoom dia tadi. Oh gitu. Mamanya lari sore dia operator Zoom PA. Puji Tuhan. Tapi aku pantau juga dari HP. Oke, kalau gitu ini kali ya closing statement kali ya Usirma ya. Bu Lilik dan Bu Lika, pesan buat anak muda milenial zaman ini kira-kira apa ya yang Bu Lilik dan Bu Lika mau sampaikan dalam menjalani hidup? Baik sendiri ketika berpacaran atau mungkin nanti memutuskan untuk menikah dan berumah tangga. Apa yang patut mereka ketahui kira-kira yang Bu Lilik dan Bu Lika mau sampaikan ke mereka? Yang pertama, jangan lupa libatkan Tuhan. Apapun kerinduan, doakan itu. Yang terbaik nanti Tuhan akan berikan. Jangan lupa itu libatkan Tuhan. Karena kalau kita sendiri yang ini, yaitu tadi masa muda itu dipenuhi dengan nafsu, dengan hal-hal keinginan yang kadang keinginan daging itu yang harus kita kendalikan. Dan ketika kita dipercaya oleh orang tua kita, manfaatkan kepercayaan itu dengan sungguh-sungguh. Betul. Jadi jangan sia-siakan kepercayaan yang diberikan oleh orang tua. Belajar untuk hidup jujur. Jujur terhadap diri sendiri dan jujur menjalani kehidupan ini sehingga enteng kita tidak. Sebagai anak muda juga kalau kita jujur itu enteng sekali jalannya hidup kita. Betul. Tidak ada beban karena sudah apa adanya. Kita juga jangan manis-manis di depan orang tua lalu di belakang berbuat yang lain. Itu anak muda supaya kita selamat. Ketika memasuki kehidupan rumah tangga kita benar-benar milik suami kita, bukan suami kita dapat yang sisanya, bukan itu. Amin. Jadi itu yang karena di dalam kondisi anak muda sekarang seperti ini
memang kita harus tekankan juga, tanamkan kepada mereka untuk kejujuran itu senantiasa menjadi bagian kehidupan mereka. Hingga dimanapun juga berada, Pak ayah saya dulu pernah bilang kejujuran itu adalah mata uang berlaku di mana-mana. Oh, Dimanapun makasih ya, tempat Bapak. tetap berlaku itu mata Iya. uang. Biasanya kalau euro itu euro yang berlaku di dunia, tapi ini kejujuran berlaku, Iya. mata uang yang berlaku di mana-mana. Itu yang lalu kemudian persiapkan mental juga, senyampang masih muda, ada kesempatan untuk berkarya layan, manfaatkan itu karena itu ketika kebiasaan kita lakukan akan membentuk watak kita yang kedua. Kebiasaan baik akan menjadi tumbuh watak kita yang baik. Lalu kalau kebiasaan yang buruk jangan lakukan itu. Jadi itu tanamkan dalam masa muda kita sehingga masa muda kita tidak menjadi sia-sia, tapi tetap menjadi berkat, dan itu akan kita bawa untuk melangkah selanjutnya memasuki kehidupan rumah tangga kalau Tuhan berkenan memberikan kesempatan itu, dan jadi bekal landasan itu ketika kita tetap menyertakan Tuhan dalam segenap kehidupan kita. Terima kasih Itu. Bu Lili. Catat ya, catat. Itu pesan penting itu. Sekarang Bu Lika. Iya. Saya sih Bu Lili tentang kejujuran. Kalau saya kesetiaan aja lah. Kalau sudah ada kejujuran, setia pasti bisa juga pasti kita jujur. Jadi dalam apa bergaul sebagai anak-anak muda yang sekarang yang kita orang tua tidak bisa memantau secara 24 jam ya. Ya, betul. Tapi kalau saya pribadi selalu kembali gitu. CCTV-nya dari Tuhan gitu. Kalau kita nggak bisa ngikutin mereka secara 24 jam. Ya. Jangankan mengikuti mereka, di dalam rumah pun kita tidak bisa melihat mereka apa yang mereka lakukan di HP, di HP-nya mereka. Tapi saya percaya dan saya yakin anak-anak muda yang sekarang, apalagi anak-anak muda kita yang di GPIB, pasti anak-anak yang takut akan Tuhan. Amin. Suaranya hilang, Bu. Suaranya hilang, Bu Piri. Apa-apa. Tadi sampai di anak muda yang takut akan Tuhan. Masih belum ada suara. Saya kasih tahu. Anak yang jadilah anak-anak yang takut akan Tuhan. Dalam dalam berhubungan pun itu kan, berhubungan dalam pertemanan, hubungan dengan pacar, dengan pasangan itu, kalau masih dalam pacaran pun kita sudah tidak setia, bagaimana kita mau berumah tangga? Betul. Gitu. Jadi setia saja dulu gitu. Jadi kalau kita Bu Lili sudah kejujuran, kalau saya di setianya, kalau kita sudah setia pasti pasangan kita pasti apapun yang, kalau dari saya pengalaman pribadi, pasti apapun yang dilihat sama pasangan kita, oh dia sudah setia gitu, masa kita sia-siakan gitu. Jadi percaya saja bahwa dalam pergaulan, kalau kita dalam pergaulan anak-anak muda sudah takut sama Tuhan, pasti kita berumah tangga pun pasti dilindungi sama Tuhan. Amin. Gitu. Iya. Kita orang tua tidak bisa memantau, tapi mempercayakan. Saya sebagai orang tua yang punya anak yang sudah pemuda lah, ya sudah pemuda, dua lagi. Saya cuma hanya berserah sama Tuhan. Pokoknya tidak bisa mengontrol gitu, tapi saya cuma percayakan sama Tuhan lewat doa-doa saya gitu. Pasti nggak ada yang nggak mungkin Tuhan dengar, nggak mungkin Tuhan nggak mau dengar doa saya gitu, doa seorang ibu gitu loh. Walaupun kadang mungkin ya mereka apa sih mama ini, tapi dengan saya mendidik dari keluarga kecil, oh anak-anakku harus begini gitu ya. Kita bergaul nggak segampang yang kita lihat orang lain begini, tapi ya tetap mengarahkan gitu, mengarahkan
Ya kalau bergaul dengan orang atau bercerita dengan orang atau dengan itu kita ya pintar-pintar ya pintar bukan hanya otak saja ya, tapi ya pintar juga dalam dalam berucap, dalam berkata. Pasti apa ya? Orang akan menerima kita juga apa Pintar adanya bawa begitu. diri lah ya. Pintar bawa diri lah gitu. Heeh. Dengan setia dan jujur itu Ya. pasti bisa kok gitu. Wah, Ya. Dari saya. Terima kasih banyak. kasih. Sama-sama. luar biasa loh. Ini kalau saya main ke Blitar berarti mungkin kita nggak tidur-tidur ya. Oh iya, pasti. Dan kita cerita lupa waktu dan aku senang maksudnya banyak pengalaman hidup yang kita mungkin bisa baca buku banyak, punya pengetahuan banyak, tapi pengalaman hidup kan berbicara jauh lebih komprehensif ya, lebih luas. Berbeda dengan membaca. Benar. Aduh, bersyukur banget ya Usi Irma ya, kita dikuatkan saat ini. Teman-teman juga pasti di rumah dikuatkan. Jadi kalau mau dengar gimana Usi? Ya, jadi buat teman-teman yang mau mendengarkan episode terbaru dari podcast Tanpa Podium, selalu sudah dapat didengarkan Rabu malam di Spotify dan juga sudah bisa disaksikan di kanal YouTube podcast Tanpa Podium setiap Sabtu malam. Dan ini episode terakhir di season 1 ya. Selanjutnya kita akan masuk season 2. Ini kayak save the best for the last ya. Yang terbaik untuk yang terakhir di season 1. Karena kita sudah mau perayaan ulang tahun di minggu depan. Info selengkapnya dapat teman-teman temukan di Instagram @podcast_tanpa_podium. Follow, di sana ada microblog, video blog, iklan-iklan dan lain sebagainya mestinya mencerahkan. Oke deh. Terima kasih teman-teman ya sudah. Terima kasih banyak ya sudah mendengarkan. Season 1 ini 52 episode. Terima kasih juga buat Bu Lika dan Bu Lilik yang menjadi teman ngobrol kami di episode yang ke-52 ini. Dan episode terakhir di season 1. Ya, betul. Dan kalau begitu saya Patricia pamit. Saya Irma pamit. Saya Lili pamit, terima kasih. Iya, sampai jumpa. Sampai jumpa episode selanjutnya. Bye, God bless you. God bless you. God bless you.